Halo Studio Lovers, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump berpotensi membongkar kebijakan luar negeri Amerika Serikat, serta melakukan perubahan drastis di berbagai bidang pada saat perang dan ketidakpastian mencengkram berbagai belahan dunia. Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 menimbulkan pertanyaan baru, khususnya bagi warga Palestina dan Israel. Masyarakat dari dua negara tersebut seakan sedang memperhitungkan nasib mereka selanjutnya begitu Trump kembali duduk di kursi kepresidenan. Nah, mari kita simak nih, seperti apakah kebijakan dari Donald Trump untuk negara-negara yang sedang berkonflik, khususnya Israel, mengingat selama ini Amerika selalu memberikan dukungan kepada Israel selama ini. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Donald Trump menang dalam Pilpres Amerika Serikat 2024 dan akan kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Kemenangan Trump dipastikan setelah dirinya meraup 277 suara. Perolehan Trump terus bertambah hingga mencapai 294 suara elektoral. Ia mengalahkan capres dari Partai Demokrat Kamala Harris yang tertinggal dengan 223 suara. Batas elektoral vote di Amerika Serikat sendiri adalah 270 suara. Nah, sebelumnya nih Studio Lovers, Trump mengklaim kemenangan politik di depan ribuan pendukungnya di West Palm Beach, Florida. Pada kesempatan itu, dia berterima kasih kepada halayak karena telah memilihnya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Wah, selamat ya untuk Donald Trump. Dalam sebuah artikel menjelaskan bahwa Donald Trump mendekati konflik Palestina-Israel dengan sikap yang sangat pro-Israel. Nah, menurutnya nih, seringkali Trump memprioritaskan kepentingan Israel dalam kebijakan luar negerinya. Trump bahkan mengecam protes pro-Palestina yang terjadi di jalan-jalan Amerika, serta berbagai universitas. Nah, selain itu Studio Lovers, pada masa jabatan pertamanya, Trump mengambil beberapa langkah besar yang menguntungkan Israel. Salah satunya nih, yakni mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke sana. Bahkan, Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas daratan tinggi Golan yang diduduki. Ia juga mendorong pelabelan produk dari pemukiman ilegal di tepi barat sebagai Made in Israel. Selama kampanye saja nih Studio Lovers, Trump juga memanfaatkan kekecewaan pemilih Arab Amerika terhadap pemerintahan Biden. Namun, ia tetap memperlihatkan dukungannya pada Israel. Nah, tidak tanggung-tanggung, Trump bahkan berjanji akan mengembalikan larangan Muslim dengan versi yang lebih ketat. Ia menyatakan bahwa versi baru tersebut akan mencakup penyaringan ideologis untuk mencegah imigran yang mendukung kelompok Hamas masuk ke Amerika Serikat. Sikap Trump yang mendukung Israel tidak bisa dilepaskan dari dukungan besar gerakan Zionis Evangelis Amerika Serikat terhadapnya. Gerakan Zionis Kristen merupakan kekuatan utama dalam politik konservatif selama masa kepresidenan Trump. Bahkan nih, secara keseluruhan kebijakan luar negeri dari Trump mencerminkan pendekatan bisnis. Ia melihat hubungan internasional dalam konteks kesepakatan dan keuntungan ekonomi. Pendekatan berdasarkan bisnis muncul karena keluarga Trump memiliki kepentingan bisnis di Timur Tengah. Kepentingan tersebut telah berkembang pesat sejak ia meninggalkan jabatannya sebagai presiden. Nah, ini berarti Studio Lovers, jika Trump kembali menjabat pada tahun 2025, kepentingan bisnis keluarganya juga akan tampak lebih jelas. Jadi ribet nih urusannya. Konflik dunia jadi kepentingan keluarga nih sepertinya Studio Lovers. Dilansir dari The Guardian, dalam masa jabatan kedua Trump, kebijakan terkait Palestina Israel diperkirakan akan tetap melanjutkan pandangan yang sama dengan masa jabatan pertamanya. Namun, Trump belum memberikan perincian yang substantif terkait Palestina Israel.
Saat kampanye saja, Trump tidak menjawab pertanyaan tentang rencana pasca perang untuk Gaza. Ia juga tidak menyatakan dukungannya terhadap upaya solusi dua negara. Bahkan beberapa komentar terbaru dari mantan duta besar Amerika Serikat untuk Israel, David Friedman, dan menantu Trump, Jared Kushner, mencerminkan visi sayap kanan dan nasionalis Netanyahu untuk kebijakan luar negeri Trump. Kushner dan Friedman merupakan sosok yang membantu menetapkan kebijakan Timur Tengah ketika Trump menjabat presiden sebelumnya. Friedman baru-baru ini mengusulkan proposal bagi Israel untuk mencaplok tepi barat berdasarkan klaim Alkitab atas negara yang diduduki. Melalui sebuah wawancara pada bulan lalu, Trump tidak mengatakan akan mendukung rencana ini. Namun ia berencana menemui Friedman untuk membahasnya. Israel semakin di atas angin nih Studio Lovers. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pendukungnya merayakan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden dengan memuji apa yang disebut oleh seorang pemimpin gerakan pemukim Israel sebagai sekutu yang akan mendukung mereka tanpa syarat. Sempat mengucapkan selamat kepada Trump dari Partai Republik. Netanyahu mengatakan bahwa mantan presiden tersebut telah melakukan kembalinya sejarah yang luar biasa. Sementara itu Studio Lovers, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, telah menggunakan X memposting yes dalam bahasa Inggris, sambil menambahkan emoji otot bicep yang meregang dan gambar bendera Israel dan Amerika. Ini bahkan dilakukannya sebelum penutupan pemungutan suara. Pemilu AS menjadi penting bagi Israel. Meskipun secara dukungan terhadap Israel tetap sama, ada perbedaan cara memperlakukannya. Partai Republik dianggap lebih hangat dalam mendukung Israel dibandingkan dengan Partai Demokrat. Jejak pendapat di Israel menunjukkan 72% dari mereka yang disurvei mengatakan kepada Israel Democracy Institute bahwa mereka merasa kepentingan Israel akan lebih baik dilayani oleh kepresidenan Trump. Nah, lebih lanjut lagi Studio Lovers, keterpilihan Trump membuat Netanyahu lega karena ia menilai Biden yang dukungan militer dan diplomatiknya yang tak tergoyahkan telah menopang perang Israel di Gaza salah dalam mengkritik Israel. Namun tidak jelas apakah pemerintahan baru Trump akan memberikan dukungan yang sama di tengah-tengah perang yang dapat secara langsung menarik Amerika Serikat, kata Burcu Ozcelik, seorang peneliti di Royal United Service Institute di London. Sentimen Trump menggemakan rencana perdamaian Timur Tengah yang ia sebut sebagai kesepakatan abad ini dan dipresentasikan menjelang akhir pemerintahan pertamanya pada tahun 2020. Bagi beberapa pengamat, hal itu terdengar seperti daftar keinginan Israel. Di dalamnya, di antara langkah-langkah lainnya, Trump menegaskan niatnya untuk mengakui sebagian besar permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, mengakui Yerusalem yang bersatu sebagai ibu kota Israel, menolak hak kembali bagi para pengungsi Palestina, dan jika status negara diberikan kepada Palestina, memastikan bahwa negara tersebut tetap didemilitarisasi. Nah, dengan kembalinya Trump yang kini memimpin kedua majelis Kongres dan Mahkamah Agung, tidak ada hambatan legislatif maupun yudisial yang menghalangi pemerintahan Trump yang akan datang untuk mewujudkan apa yang telah dijanjikan oleh pemerintahan Trump yang sebelumnya. Jadi berat nih urusan perdamaian di dunia ya Studio Lovers? Ataukah ada perspektif lain yang sedikit memberikan harapan setidaknya untuk warga Gaza Palestina? Nah, Studio Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.